Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedepong pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Mepet! Babi mepet! Mepet! Tangkap! Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-16 ini, didukung oleh Sunaryo sebagai Mama Jarobat, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Wenda sebagai Dimas, Eli Burhan sebagai Bukini, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Hari Laksono sebagai Kikambala, Ashari sebagai Bedul, dan Herman sebagai Warsa. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Mama Jarobat tercengang dan matanya melotot ketika dia membuka peti berukir yang ada di hadapannya. Sepertinya dia kagum dengan isi peti itu. Oh, sebuah sarung hitam. Mama Jarobat tangannya gemetar mengambil kain sarung hitam dari dalam peti itu. Sebuah kain sarung hitam, di mana bagian depannya menempel permata yang berkilauan. Permata-permata itu membentuk gambar sebuah kepala babi. Sarung hitam ini indah bentuknya, penuh dengan permata. Mulai besok, aku sudah harus mulai bekerja dengan kain sarung hitam ini. Tapi siapa nanti yang akan menunggui lentera? Aku bisa celaka jika tidak ada yang membantu. Karena menurut Ratu Junjung, nyawaku berada di lentera itu nantinya. Mama Jarobat kebingungan. Kemudian dia berpikir, dia membutuhkan seseorang untuk membantunya menjaga lentera bila dia melaksanakan maksudnya menjadi babi siluman. Aku bingung. Sulit juga mencari orang yang bisa aku percaya. Tapi aku harus berusaha mencarinya. Matahari pagi bersinar begitu cerah. Pagi itu sebuah kereta kuda bergerak menuju ke sebuah rumah penduduk. Di dalam kereta kuda itu duduk seorang perempuan setengah tua. Dia adalah Nyai Pasugihan. Nyai Pasugih, kita sebentar lagi sampai. Rumah Bukuni itu sudah kelihatan dari sini. Cepat sedikit, Warsa.
Aku sudah tidak sabaran ingin marah pada Bukuni si janda itu. Aku bosan datang ke rumahnya. Dia selalu janji saja ingin membayar hutangnya. Hari ini adalah batas terakhir dia harus melunasi hutangnya. Jika tidak, kerbonya yang 2 ekor itu jadi milikku. Bukini! Bukini! Buka pintunya! Jangan sembunyi, Bukini! Ayo! Buka pintunya! Nyai Pasugi, silakan masuk, Nyai. Tidak perlu. Aku bosan ke rumahmu. Ini adalah batas terakhir kau harus bayar hutang-hutangmu padaku. Bagaimana? Maafkan saya, Nyai Pasugi. Saya belum ada uang kalau sekarang. Sampai kapanpun kau tetap tidak akan punya uang untuk membayar hutangmu. Hutangmu sudah semakin numpuk padaku. Aku tidak akan memberi kebijaksanaan lagi sekarang. 2 ekor kerbaumu akan kuambil. Oh, jangan, Nyai. Kerbau itu hanya 2 ekornya. Harapan saya hanya itu. Sawah saya sudah Nyai ambil. Kini 2 ekor kerbau itu akan Nyai ambil. Saya mohon jangan, Nyai. Kasihani saya. Saya tetap akan membayar hutang-hutang saya jika sudah ada uang. Kasihani saya. Saya hidup sendiri. Suami saya sudah tiada. Saya bisa menghidupi diri saya hanya dengan 2 ekor kerbau itu. Kerbau itu setiap harinya saya sewakan pada orang yang menggarap sawah. Dari hasil itu saya makan. Jangan mengeluh padaku. Itu urusanmu. Urusanku padamu hanya menagih hutang-hutangmu, tahu? Ayo Warsa. Ya. Ambil 2 ekor kerbau itu dari kandangnya. Baik, Nyai. Jangan. Kasihani saya. Kasihani saya, Nyai. Bukini. Jangan membuatku marah. Lepaskan kakiku. Jangan. Kenapa kau memegangi kakiku dan bersujud? Ayo lepaskan. Warsa menendang Bukini yang memegangi kedua kakinya. Bukini terpental, mulutnya berdarah. Bukini merangkak sambil menangis. Dia bersujud di hadapan Nyai Pasugihan yang berdiri dengan angkuhnya. Kasihani saya, Nyai. Jangan diambil kerbau-kerbau itu. Saya makan dari mana nanti? Kerbau-kerbau itu harapan hidup saya. Kasihani saya, Nyai. Saya akan membayar seluruh hutang saya. Saya akan kumpulkan uang dari hasil sewa kerbau saya itu. Tidak ada waktu lagi. Sudah lewat batasnya. Warsa, kenapa masih berdiri? Ayo, cepat ambil kerbau-kerbau itu dari kandangnya. Nyai kejam. Nyai tega. Nyai Pasugi, kau tetap akan membawanya. Aku kini rela. Aku pasrah. Nyai kejam. Kejam. Itu Mama Jarobat. Warung itu kini dia sendiri yang menjaganya. Dia melihatku. Dia menghampiriku. Mau apa dia? Warsa. Ya. Mau kau bawa kemana 2 ekor kerbau itu? Apa urusanmu? Kau pasti baru merampasnya dari pemilik kerbau itu. Karena tidak sanggup membayar hutang ya? Tutup mulutmu, Mama Jarobat. Kau jangan menuduhku sembarangan. Kau kira aku tidak kenal dengan kerbau-kerbau itu? Kerbau-kerbau itu milik Bukini yang pernah disewakan kepadaku untuk menggarap sawah. Oh, dasar lintah darat. Pemeras majikanmu itu. Tidak berberi kemanusiaan. Bukini itu seorang janda miskin. Kenapa harapan hidupnya kalian rebut? Oh, dasar lintah darat. Nyai Pasugi otaknya sama dengan kerbau itu. Kurang ngajar. Warsa tiba-tiba menyerang Mama Jarobat. Mama Jarobat menepis tendangan Warsa dan keduanya berkelahi. Warsa berhasil menendang Mama Jarobat hingga jatuh terguling-guling. Dadaku. Dadaku sakit sekali. Tendangan Warsa cukup keras. Aduh. Mama Jarobat bergerak melangkah menuju ke rumah Bukini.
Setelah sampai di rumah janda setengah tua itu, Mama Jarobat mendapatkan Bukini tengah menangis merenungi nasibnya. Bukini menceritakan segalanya yang sudah terjadi. Nyai Basuki, lintah darat kejam. Kenapa Bukini sampai tersangkut hutang pada lintah darat itu? Bukankah Bukini tahu kalau penduduk membenci Nyai Basuki? Karena kita semua sudah tahu. Saya terpaksa. Saya tidak tahu lagi bagaimana nasib saya selanjutnya. Saya sudah tidak memiliki harapan apa-apa. Dari mana saya akan bekerja untuk makan? 2 ekor kerbau yang biasa saya sewakan sudah tidak ada. Sudahlah, jangan menangis. Kalau kau mau, aku bisa membantumu. Kau bisa hidup lebih baik. Kau akan senang. Kau tidak akan kekurangan lagi. Bukankah kau juga tahu nasibku tidak bedanya denganmu? Aku mengerti keadaan Mama Jarobat. Bagaimana Mama Jarobat akan menolong saya? Sedang Mama Jarobat sendiri hidupnya selalu kekurangan. Kau mau jadi istriku? Kau ini aneh. Kita sudah sama-sama tua. Kenapa masih mempunyai keinginan untuk itu? Kalau kau mau jadi istriku, aku berjanji akan menghidupi keluarga kita menjadi bahagia. Kita bisa menjadi orang kaya, bahkan orang terkaya di kampung ini. Kau jangan mimpi, Mama Jarobat. Aku tidak bermimpi, tapi akan menjadi kenyataan. Nah, sekarang kau ikut ke rumahku. Ayo. Dengan ragu-ragu, Bukini akhirnya menuruti Mama Jarobat. Setelah sampai di rumah Mama Jarobat, Bukini langsung diajak ke kamar. Mereka duduk bersila di atas balai-balai kayu sederhana. Ini pekerjaan rahasia, Bukini. Segalanya harus waspada dan hati-hati. Aku masih belum mengerti maksudmu. Pada akhirnya, kau akan mengerti. Nah, sekarang kau jawab dulu pertanyaanku. Apakah kau benar-benar mau menjadi istriku? Apa yang harus aku jawab, Mama? Apakah kau sungguh-sungguh akan mengawini aku? Aku ini seorang janda miskin. Dan kau seorang duda. Aku malu pada penduduk jika mereka tahu. Apalagi kau sekarang ini mantu Tuan Muda Dimas. Orang yang disegani dan dihormati di kampung ini. Aku malu. Kenapa harus malu? Kita bertujuan baik, berumah tangga. Jangan pedulikan orang lain. Yang penting diri kita. Kita bakal jadi orang terkaya di kampung ini. Percayalah padaku. Maka demikianlah, akhirnya Mama Jarobat mengawini Bukini. Berita itu tersebar ke pelosok kampung. Mama Jarobat, tidak aku sangka dia sampai mengawini Bukini. Namanya juga jodoh, Tuan Muda. Mama Jarobat itu duda. Bukini seorang janda. Aku kira serasi sekali itu. Iya. Mengejutkan sekali, Den. Mama Jarobat kawin lagi dengan seorang janda, Den. Apa yang mengejutkan, Bedul? Memang sudah jodoh. Tidak bedanya Dimas dan Danar. Hanya yang menjadi pikiranku, kenapa Mama Jarobat sampai mempunyai keinginan secepat itu? Tanpa ada yang tahu. Rasanya aneh juga. Beritanya sudah tersebar, Den. Mereka kan orang-orang tua ya, Den. Kok bisa begitu ya? Betul. Perkawinan bukan dilihat dari usia. Tidak perlu muda atau tua. Kukira hal yang wajar jika Mama Jarobat beristri lagi. Hanya tadi aku katakan, aku heran. Secepat itu Mama Jarobat melaksanakan perkawinannya. Kini Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Semula kepadamu bahwa aku akan membahagiakan hidupmu. Kita akan menjadi orang kaya, Bukini. Aku sampai saat ini belum mengerti.
Karena kau selalu bilang pekerjaan yang akan kau lakukan sangat rahasia. Tidak boleh ada orang yang tahu selain kita berdua. Iya, benar. Kini malam ini aku akan memulai pekerjaanku itu. Mama Jarobat mengeluarkan sebuah baskom berisi air kembang rupa-rupa. Di atas air kembang rupa-rupa itu bertengger sebuah lentera yang sudah menyala. Untuk apa? Baskom berisi air kembang dan lentera itu. Ini adalah sumber kehidupan kita, juga nyawaku. Aku tidak mengerti. Kau ikuti saja perintahku. Kau tunggui lentera ini sampai aku kembali lagi. Ingat, jika api lentera itu bergerak-gerak cepat, kau harus cepat-cepat mematikannya. Aku pergi dulu. Kau mau kemana? Kau jangan bertanya. Kau ikuti saja perintahku. Ingat, jangan sampai kau tertidur. Aku bisa celaka. Aku tidak mengerti dengan maksud suamiku. Tapi aku harus menuruti kata-katanya. Apa sebenarnya yang akan dilakukan suamiku di luar? Apakah benar dia bisa mendatangkan kekayaan? Mama Jarobat duduk bersila di lantai ruang tengah gubuknya. Laki-laki setengah tua itu tengah menghadapi sebuah peti berukir indah. Tangannya gemetar menyentuh peti itu. Dan dengan penuh hati-hati, kemudian dia membuka peti berukir indah itu. Peti ini sudah aku buka. Ini sarung hitam itu. Malam ini adalah malam pertama aku akan menggunakan sarung hitam pusaka yang diberikan Ratu Junjung padaku. Iya, itu berarti saatnya aku memulai pekerjaanku. Aku ingat segala persyaratan dan pesan-pesan Ratu Junjung, pengusaha gua setan itu. Ya, kini aku akan memulainya. Mama Jarobat kemudian mengambil sebilah pisau yang berkilat. Dan selanjutnya dia menggoreskannya di pergelangan tangannya. Darah segar yang menetes dari bekas goresan pisau di pergelangan tangannya itu diteteskannya pada kain sarung hitam. Anda yang sekarang penuh masih dengan permata mendengarkan berkilauan Sandiwara Radio Misteri yang Mini membentuk Pelet gambar di channel kepala Memori babi. 80. Anda sekarang masih mendengarkan Sudah Sandiwara Radio meneteskan Misteri Mini Pelet di darahku channel pada Memori bagian gambar 80. kepala babi di kain sarung hitam ini. Ya, permata-permata itu kini semakin nampak berkilau-kilauan. Malam ini aku akan mendatangi rumah Nyai Basuki. Perempuan kaya lintah darat itu harus jadi korban pertamaku. Ya, akan aku kuras seluruh harta kekayaannya. Selanjutnya Mama Jarobat mulutnya komat kamit membaca mantra. Dia mengambil beberapa lembar daun sirih dan dikunyahnya. Mama Jarobat kemudian masuk ke dalam sarung hitam itu. Dan selanjutnya perlahan-lahan mulut Mama Jarobat berubah menjadi moncong babi. Kini nampaklah Mama Jarobat yang sudah berubah wujud menjadi seekor babi hitam bertanduk. Aku mendengar suara dengus binatang babi di ruang tengah. Apakah ada seekor babi? Tidak mungkin. Biar aku lihat ke ruang tengah. Hah? Seekor babi hitam. Dari mana babi itu masuknya? Pintu gubukku tertutup rapat. Babi itu berlari. Babi itu menerjang pintu. Seperti bayangan, binatang itu masuk, menembus pintu. Itu pasti babi siluman. Aneh. Itu pasti babi siluman. Tapi dari mana datangnya babi siluman itu? Banyak sekali uang itu, Bu. Oh, inilah hasilnya jika kita mau kerja keras tanpa mengenal lelah. Usaha Ibu sepertinya semakin hari semakin maju saja. Iya, masih banyak uang Ibu di orang-orang yang belum mengembalikan hutangnya. Bagaimana, Laraswati? Apanya, Bu? Dimas, apakah kau sudah menemui pemuda itu? Kapan lagi?
Jangan membuang-buang kesempatan. Seperti ibu ini. Ibu tidak pernah membuang kesempatan. Hasilnya, kau bisa lihat sendiri, bukan? Aku bukan belum mau menemuinya. Tapi aku sedang berpikir, satu hal yang aku rasakan agak sulit aku laksanakan, Bu. Tentang perintah nenek tamu kita itu. Kau tidak sanggup melakukan perintah nenek tamu kita itu. Agak sulit, Bu. Dengan cara apa aku harus bisa membunuh Restu Singgi, musuh nenek itu? Kau harus berusaha untuk bisa. Harus. Kita sudah berjanji menyanggupinya. Nenek itu bisa marah pada kita. Apa kita suruh saja Warsa, Bu? Pokoknya bagaimana caranya agar Restu Singgi itu tewas dengan kita. Tunggu sebentar. Ibu mau menyimpan uang ini dulu di kamar. Nyai Pasugihan bangun dari duduknya dan melangkah menuju ke kamarnya. Sementara itu di luar rumahnya, nampak seekor babi jadi-jadian tengah bergerak memasuki halaman rumahnya. Tidak. Peti-peti emasku. Uangku. Semuanya hilang. Tidak. Aneh. Tidak. Tidak. Bagaimana ini? Ibu, kenapa, Bu? Kenapa Ibu menangis? Ada apa? Laraswati, peti-peti perhiasan kita, uang kita, semuanya tiba-tiba hilang. Bagaimana ini? Bagaimana mungkin bisa terjadi begitu, Bu? Apakah tidak ada yang mencurinya? Semuanya hilang tiba-tiba. Ibu baru saja akan melepkan uang di tempat penyimpanan harta kita. Tapi tiba-tiba semua harta kita hilang. Tidak. Aku selamat. Aku berhasil menggasak seluruh harta milik Nyai Pasugi. Istriku, Bukini, aku datang. Mama, kau sudah pulang? Kemarilah istriku, mendekatlah padaku. Lihatlah apa yang ada di dalam sarung hitam ini. Lihatlah, ayo. Peti-peti perhiasan dan uang. Banyak sekali. Dari mana kau dapat semua itu? Apakah kau merampok? Merampok? Ya. Aku tidak merampok, istriku. Kau tidak perlu tahu dari mana semua ini aku dapat. Kini aku sudah buktikan kalau aku akan membahagiakanmu. Kita akan menjadi orang kaya. Hidup kita tidak akan terhina lagi, istriku. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Mama Memori Jarobat dan 80. Bukini istrinya nampak bahagia sekali. Kini keluarga Mama Jarobat telah berubah kehidupannya. Rumahnya yang semula gubuk, kini berubah menjadi rumah besar. Bagaimana, Bukini? Kenapa kau kelihatannya masih murung? Apa kau tidak suka keadaan kita sudah berubah begini? Kita belum berubah. Rumah kita masih terlalu kecil dan sederhana. Bangunannya belum selesai. Aku belum puas. Aku belum bahagia. Karena kita belum kaya seperti Nyai Pasugi atau Tuan Muda Dimas. Sabarlah, sabar. Pelan-pelan saja. Jangan terlalu menyolok. Nanti kita bisa dicurigai orang. Kenapa takut dicurigai orang? Bukankah hasil kita sendiri? Iya, benar. Tapi untuk bisa mencapai kekayaan seperti Nyai Pasugi atau Tuan Dimas, aku perlu kerja lebih keras lagi. Bukankah uang kita masih banyak sisanya? Warung kita sedang dibangun. Kita memang masih membutuhkan banyak biaya. Jelas. Kalau warung kita sudah selesai, rumah kita sudah besar, seperti rumah Tuan Dimas atau Nyai Pasugi. Baru aku senang
Dan kita bisa disebut sebagai orang kaya. Iya, sabar Bukini, sabar. Aku akan berusaha lagi. Jangan khawatir. Anda Asal sekarang masih kau mendengarkan tetap sandiwara menuruti radio Misteri Nini Pelet di channel Setiap Memori malam 80. Aku keluar. Kau harus mentera itu. Sebenarnya aku tidak mengerti. Apa maksud Mama dengan semua itu? Setiap malam, aku harus menunggui lentera yang diletakkan di atas air kembang. Kau tidak perlu tahu, istriku. Yang penting kau bisa menikmati hasilnya. Aneh. Cepat sekali perkembangan kehidupan Mama Jarobat dan Bukini. Rumahnya yang dulu gubuk, kini sudah dibangun agak besar. Warungnya juga sedang dibangun. Iya, dari mana mereka mempunyai uang sebanyak itu? Aneh juga. Penduduk semuanya juga tidak mengerti dan heran. Laraswati, Ibu kira sudah waktunya kau menemui Dimas. Cepatlah kau dekati dia. Miliki dia. Bukankah kau tahu? Semua perhiasan dan uang kita sudah hilang secara aneh. Ibu sudah tidak memiliki perhiasan dan uang lagi. Kita bisa jatuh miskin kalau terus-terusan begini. Dengan kau bisa menjadi istri Dimas, bukankah kekayaan kita akan bertambah lebih banyak lagi? Iya, Bu. Aku memang sudah waktunya harus menggunakan barang-barang keramat milik Nyai Kadarsi itu. Nanti malam, waktu yang baik, aku akan datang ke rumah Dimas. Nah, Ibu sangat mengharapkan sekali kau cepat bisa memiliki Dimas. Kita bisa dikalahkan Mama Jarobat nantinya. Apalagi jika warungnya yang sedang dibangun sudah selesai. Para langganan kita bisa lari pada Mama Jarobat semuanya. Ibu jangan khawatir. Aku mempunyai barang-barang keramat Nyai Kadarsi itu. Para langganan kita tidak akan lari. Sudahlah. Nanti malam, pokoknya kau harus menemui Dimas. Jangan khawatir, Bu. Bu, nenek tamu kita itu aneh. Kenapa dia tidak pernah keluar dari kamarnya? Kamarnya ditutup terus. Ibu juga tidak mengerti. Tapi kita jangan mengganggunya. Nenek itu bisa marah. Sepertinya dia sedang menyendiri. Apakah dia sedang bersemedi atau bukan, Ibu juga tidak tahu. Biar nanti malam kita temui nenek itu, Bu. Ada apa malam ini kalian menemui aku? Apakah tugasmu sudah selesai, Laraswati? Belum, Nek. Saya belum bertemu pemuda bernama Restu Singgi itu. Iya, Nek. Maafkan kami. Kami sibuk karena banyak persoalan yang kami urus. Apakah kalian sudah tidak mau menuruti perintahku? Bukankah Laraswati aku perintahkan untuk mencari dan membunuh pemuda bernama Restu Singgi itu? Kenapa sampai kini belum kau jalankan perintahku itu? Maafkan saya, Nek. Saya tetap akan menjalankan perintah nenek itu. Tapi saya belum menentukan waktunya yang tepat. Karena saya sendiri baru akan menemui pemuda pujaan saya, Dimas itu. Kau pemalas, Laraswati. Kau bodoh. Kau buang kesempatan baikmu. Tapi baiklah, kini kau aku ampuni. Benarkah kau malam ini baru akan menemui pemuda pujaanmu itu? Benar, Nek. Untuk itu kami menghadap nenek. Baiklah, kau boleh menggunakan barang-barang keramat Nyai Kadarsi itu. Mana peti berisi barang-barang itu? Ini, Nek. Bagus, Laraswati. Ini yang pertama kali kau akan menggunakan barang-barang keramat milik Nyai Kadarsi, perempuan jelmaan siluman burung itu. Cepat kau mendekat kepadaku. Baik, Nek. Laraswati perlahan-lahan mendekati Nini Pelet yang duduk bersila menghadapi peti berukir di atas ranjang tidur. Laraswati selanjutnya duduk bersila menghadap Nini Pelet. Nini Pelet kemudian membuka peti berukir itu. Nampaklah di dalamnya sebuah kain, baju kebaya, perhiasan dan sebuah selendang biru dengan tulisan Nyai Kadarsi yang disulam dengan benang sutra kuning.
Selanjutnya Nini Pelet mengambil tongkatnya. Dan kemudian Nini Pelet duduk bersila menghadapi peti berukir indah di atas ranjang tidur. Sementara di hadapannya, Laraswati duduk bersila menundukkan kepalanya. Dia takut melihat wajah Nini Pelet. Lalu Nini Pelet selanjutnya mengambil tongkatnya. Dan matanya menatap tajam ke arah peti berukir yang sudah terbuka itu. Kenapa kau menundukkan wajahmu? Kau takut melihatku? Tidak, Nek. Apakah saya harus melihat Nenek? Tidak perlu. Ayo, cepat kau arahkan sebelah tanganmu ke hadapanku. Ayo. Baik, Nek. Ini, aku sudah mengarahkan tangan kiriku. Bagus. Apa yang akan dilakukan nenek itu terhadap putriku? Tangan Laraswati diarahkan di hadapan nenek itu. Nenek itu mengarahkan ujung tongkatnya ke arah pergelangan tangan Laraswati. Mau diapakan tangannya? Tahan rasa sakitmu, Laraswati. Aku akan menggoreskan ujung tongkatku ke pergelangan tanganmu. Nenek itu menggoreskan ujung tongkatnya ke pergelangan tangan Laraswati. Tangan Laraswati meneteskan darah segar. Tetesan darah itu mengalir membasahi barang-barang keramat Nyai Kadarsi yang ada di dalam peti berukir itu. Asap. Nenek, barang-barang itu mengeluarkan asap kuning. Aneh sekali. Laraswati, asap kuning apa itu? Aku tidak tahu, Bu. Asap kuning itu tiba-tiba keluar dari tumpukan barang-barang keramat itu. Wangi apa ini? Wangi sekali. Harum dan segar. Sepertinya wangi kembang melati. Iya, benar. Ibu juga mencium wangi kembang melati yang harum dan segar. Sepertinya wangi kembang melati ini ditebarkan dari dalam tumpukan barang-barang keramat itu. Nenek, apa yang bersinar-sinar kuning berkilauan itu? Ibu, lihatlah. Rupanya sinar yang memancar berkilauan itu adalah selendang biru bertuliskan nama Nyai Kadarsi dari sulaman sutra kuning itu. Oh, benar. Indah sekali. Dan menebarkan wangi kembang melati. Bagaimana, Nek? Apakah aku sudah boleh menggunakan barang-barang keramat Nyai Kadarsi itu? Aku kagum. Aku sangat tertarik sekali dengan barang-barang keramat itu. Kini kau sudah boleh menggunakannya, Laraswati. Pakailah seluruh barang-barang itu. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Laraswati gembira sekali. Dia mulai memakai kain sutra, baju kebaya sutra, kalung, dan juga anting-anting. Ini kau tinggal menggunakan selendang biru itu. Letakkanlah selendang itu di pundakmu, Laraswati. Baik, Nek. Aneh. Tiba-tiba wajah Laraswati bercahaya dan menjadi cantik sekali. Dia seperti bidadari dari kayangan. Aku sampai tidak mengenalinya. Wajah Laraswati lain. Seperti bukan wajah aslinya. Tapi ketika Laraswati memakai selendang itu, aku seperti melihat sepintas bayangan putih masuk ke dalam tubuh Laraswati. Bagaimana, Ibu? Cantikkah aku ini? Laraswati kau ini, putriku kau ini, cantiknya Ibu sampai tidak bisa mengenali. Wajahmu seperti berubah dari wajah aslinya. Dan suaramu sangat lembut dan manis didengarnya. Rupanya malam ini roh Nyai Kadarsi juga hadir. Apa maksud nenek? Dia kini bukan Laraswati. Dia adalah Nyai Kadarsi. Benarkah begitu, Nek? Jadi roh Nyai Kadarsi sudah masuk ke tubuh Laraswati? Iya. Wajah asli Laraswati kini benar-benar cantik. Karena berganti rupa dengan kecantikan Nyai Kadarsi.
Nah, kau berangkatlah Laraswati. Temui Dimas pemuda pujaanmu itu. Tapi kau jangan heran jika pemuda itu tergila-gila padamu. Bahkan setiap laki-laki yang melihatmu akan tertarik. Terima kasih, Nenek. Aku akan berangkat sekarang. Hayo, Ibu. Antar aku keluar. Tutup kembali pintu kamarnya. Aku menunggu laporanmu, Laraswati. Baik, Nek. Kami pergi. Dengan diantar warsa pembantunya, Laraswati berangkat ke rumah Dimas dengan kereta kudanya. Sepanjang perjalanan, Laraswati merasa hatinya senang sekali. Kereta kuda Laraswati akhirnya sampai di depan rumah Dimas. Warsa. Ki Kambala. Kurang ajar sekali kau masuk tanpa izin. Mentang-mentang pintu halaman tidak tertutup apa? Maafkan kami. Maaf. Kau pikir hanya itu yang bisa kau ucapkan? Tuan Dimas bisa marah padamu, tahu? Siapa yang ada di dalam kereta kuda itu? Apakah Nyai Pasugih majikanmu? Hah? Mau apa? Mau apa kalian malam-malam begini datang kemari? Siapakah Tuan Putri ini? Aku Laraswati, Ki Kembal. Kenapa kau tidak mengenali aku? Laraswati, putri Nyai Pasugih? Iya. Kenapa kau kelihatannya heran dan tidak percaya? Benarkah dia Laraswati? Rasanya aku tidak percaya. Wajahnya seperti bukan wajah Laraswati. Cantik sekali, seperti bercahaya. Dia mengenakan kain dan baju kebaya sutra kuning dan perhiasan bermata intan berkilauan. Dan itu selendang birunya yang tersampir di pundaknya. Di tengah-tengah selendang itu terdapat tulisan sebuah nama dari sutra kuning. Tapi aku tidak bisa membacanya. Tulisan itu berkilat-kilat seperti cahaya kuning. Kenapa kau terus memperhatikanku dengan heran begitu? Saya ini pangling. Saya rasanya tidak percaya. Kau sangat cantik sekali. Bahagia sekali laki-laki yang bisa memiliki dirimu. Apakah tuan mudamu ada? Ada. Nanti saya panggilkan. Tuan muda. Ki Kambala. Iya. Ada apa? Kenapa kau senyum-senyum kesenangan begitu? Tuan muda sepertinya sedang merenung ya. Iya, aku hanya teringat Danar istriku. Rasanya sepi sekali hidupku kini. Jangan memikirkan yang sudah tidak ada, Tuan muda. Bukankah masih banyak gadis cantik di kampung ini? Aku tidak semudah itu melupakan Danar. Kalau aku mau, sejak dulu aku sudah mengawini gadis-gadis kampung kita. Tapi bagaimana kalau dengan Laraswati, putri Nyai Pasugih? Ya? Bagaimana? Kenapa sebenarnya kau? Tidak. Di luar ada seorang putri ingin bertemu Tuan muda. Seorang putri? Iya, betul. Aku tidak mendengar ada suara orang datang. Tapi siapa putri itu? Kau jangan main-main, Ki. Loh. Sungguh ini saya tidak main-main. Dia seorang gadis cantik sekali. Pokoknya Tuan muda Dimas akan tertarik dan tidak akan mengenalinya. Siapa dia? Katakanlah. Dia itu Laraswati. Laraswati, Iya. putrinya Pasugih. Iya, betul. Kukira siapa. Mau apa dia malam-malam begini datang? Dia ingin bertemu dengan Tuan muda Dimas. Dia sangat cantik sekali. Wah, saya yakin Tuan muda Dimas pasti tertarik. Ki Kambala. Iya. Ini bukan waktunya bergurau. Aku sedang berduka. Aku sedang merindukan Danar istriku. Iya. Sudah, katakan saja pada Laraswati. Aku sudah tidur. Aku tidak bisa menemuinya. Tapi Tuan muda Dimas pasti akan menyesal nanti. Ki Kambala, kau ini bagaimana? Katakan saja aku tidak mau menemuinya. Aku sedang tidur. Aku tidak mau diganggu. Bilang saja begitu pada Laraswati.
Benarkah begitu, Dimas? Siapakah Tuan Putri ini? Apakah ada yang menarik pada diri saya? Kenapa kau memperhatikan aku keheranan dan tertarik sekali? Kau seperti Laraswati. Tapi bukan. Kau bukan Laraswati. Wajahmu, penampilanmu, cara bicara dan sikapmu. Kau bukan Laraswati. Aku kenal sikap Laraswati. Kau sangat cantik. Kau seperti seorang putri. Kau tidak percaya kalau aku Laraswati? Kau benar Laraswati? Suaramu berubah lembut dan manis sekali. Wajahmu pun, sulit aku percaya kalau kau Laraswati. Jadi benar kau Laraswati? Kau putri Nyai Pasugi? Apa yang harus aku buktikan? Kau tetap tidak percaya. Kau sangat jauh berubah. Kau sangat cantik. Sikapmu, penampilanmu. Kau membuatku tertarik. Suaramu pun begitu. Aku datang khusus untuk menemuimu, Dimas. Benarkah begitu? Kenapa tidak percaya? Aku sangat mengagumi kecantikan Danar istriku. Tapi ternyata masih ada seorang gadis yang lebih cantik yang aku kagumi. Aku tidak pernah berpikir kalau kau akan datang malam ini mengunjungi aku, Laraswati. Aku datang sengaja ingin bertemu denganmu. Sebenarnya sudah lama sekali aku ingin menemuimu. Tapi aku takut. Aku takut kau tidak akan menerimaku. Karena aku tahu kau masih dirundung duka atas kematian Danar istrimu. Kau terlalu perasa, Laraswati. Sesungguhnya lah aku sedang kesepian. Aku butuh teman bicara. Rasanya aku penuh penyesalan kawin dengan Danar. Karena kebahagiaan itu terlalu cepat kurasakan. Kini aku benar-benar merasa kesepian. Benarkah begitu? Laraswati, maukah kau kini menggantikan Danar? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.